kepadamu Tuhan. Untuk itu, di waktu yang singkat dalam pemberitaan ini, mari ya Roh Kudus beri kepada kami hikmat untuk bisa menangkap isi daripada isi hatimu Tuhan. Dengan demikian, maka setelah ibadah selesai, kami akan pulang dengan semangat, dengan kekuatan iman yang baru, pengertian dan pemahaman yang baru. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya. Langsung saja Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Ya. Khusus untuk hari ini kita akan belajar tentang pengajaran iman. Jadi akan ada beberapa Alkitab atau ayat-ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini Bapak Ibu. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Sudah ketemu? Amin? Amin. Semua bawa Alkitab? Ya di HP maksud saya juga adalah di HP. Ya di HP, di Alkitab ya. Karena kita mau ibadah, meskipun sudah ditampilkan di slide Bapak Ibu di layar. Ini untuk orang-orang yang ada di luar sana juga ya, supaya mereka di jalan pun mereka juga baca Alkitab. Baik. Eh kita baca sama-sama ya Galatia 1 ayat 8 dan 9. 1 2 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bapak Ibu, pemberitaan Injil yang berbeda itu bukan sesuatu yang baru. Di zamannya para rasul itu sudah ada, ya, dan sudah ada orang-orang yang berusaha untuk mengaburkan akan kebenaran yang ada. Ya. Paulus, kalau kita lihat konteks di sini Bapak Ibu, itu menasihati atau mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Di mana jemaat di Galatia ini, jemaat yang didirikan oleh Paulus ini sedang ada di dalam serangan. Orang-orang yang ingin menyesatkan, ingin mengaburkan Injil yang benar dengan Injil yang palsu. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah orang-orang ya dari kalangan Yudaisme atau orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Mereka berusaha menanam kembali bagaimana kalau ingin selamat percaya Kristus tetapi juga harus menegakkan hukum Taurat. Ya. Dan hukum Taurat itu sudah selesai dan sudah digenapi ketika Kristus itu mati dan bangkit di atas kayu salib. Ya. Dan bagaimana peraturan-peraturan bagi orang Yahudi, bagi orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus, itu juga sudah diselesaikan di sidang di Yerusalem. Ya. Bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang non-Yahudi, masih mereka diwajibkan untuk sunat. Dan ini tidak sesuai dengan kebenaran yang disampaikan oleh Paulus. Ya. Karena masalah ini sudah selesai, sudah clear. Ada sidang di Yerusalem yang sudah diputuskan. Paling tidak 4 hal. Bagi orang-orang yang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus, yaitu apa? Mereka tidak diharuskan sunat. Tetapi mereka ya diperintahkan untuk tidak memakan makanan yang dicemarkan oleh berhala. Ya. Mereka tidak diperintahkan untuk makan atau minum yang ada darahnya. Mereka dilarang untuk hidup dalam percabulan. Mereka juga dilarang untuk memakan hewan yang mati dicekik. Ini sudah selesai, sudah clear. Tetapi orang-orang Yudaisme yang ada di
golongan, tertentu yang percaya kepada Kristus, mereka mau memaksakan supaya orang-orang Galatia yang notabene ini adalah bukan orang Yahudi, supaya mereka menjalankan Taurat juga, wajib disunat. Dan ini tidak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh Paulus, yang tentunya juga bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus, Bapak Ibu. Jadi dari zaman dulu itu sudah ya ada orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk mengaburkan kebenaran Alkitab. Kalau kita melihat di dalam Injil, Bapak Ibu, inti Injil itu apa sih, kan begitu. Inti berita yang ada di dalam Alkitab itu apa? Itu ada dalam 1 Korintus 15 ayat 2 dan 4, Bapak Ibu. Saya akan bacakan, bisa ditampilkan juga. 1 Korintus 15 ayat 2 dan 4. Ini inti Injil. Ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil kita ini diselamatkan, Bapak Ibu. Asal kamu teguh berpegang padanya. Tetapi kita harus berpegang pada Injil itu. Nah, Injil yang seperti apa yang harus kita pegang, kan begitu. Ya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa, pertama, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Ya, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Maka tidak heran Bapak Ibu kalau keselamatan ada di dalam Kristus dan beritanya itu di dalam Injil, ya. Orang berusaha untuk menyerang Injil, bagaimana supaya orang ini imannya kabur terhadap Kristus. Bagaimana supaya imannya ini goyang. Nah, hari-hari ini yang lagi viral kalau Bapak Ibu memperhatikan di medsos, adanya Kristen apa? Progresif, Bapak Ibu. Maka pada pagi hari ini saya mengambil suatu tema yang untuk kita ketahui bersama bahwa seamin tak seiman. Mereka doanya amin dalam nama Yesus. Amin. Tetapi imannya tunggu dulu. Ya. Yang dimaksud seamin tak seiman adalah doanya sama-sama diakhiri amin. Tetapi imannya kita koreksi dulu. Bagaimana orang-orang Kristen progresif ini mengimani tentang keselamatan, mengimani tentang firman Allah, ya, mengimani tentang hal-hal yang kalau kita lihat nanti Bapak Ibu akan tercengang, Bapak Ibu. Ya. Kalau iman progresif itu bagus. Saya setuju kalau iman progresif. Karena arti dari progresif itu apa? Suatu kemajuan. Ya, ingin sesuatu yang selalu terus diperbaharui. Ya. Kalau iman progresif bagus Bapak Ibu, berarti iman kita setiap hari semakin meningkat nih. Badai hidup semakin berat, maka kita tidak akan goyah, kita tetap maju, itu namanya iman progresif. Tetapi kalau Kristen progresif, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Kita lihat statementnya dari Kristen progresif Bapak Ibu. Di tahun 2000 ini, 2001 abad 21 ya, Iya. yaitu interpretasi kekristenan dimasukin postmodernism. Nah, iya iya. Postmodernism itu cara kita berpikir di hari ini nih. Mhm. Keluarlah yang namanya Kristenan progresif. Jadi cara pikirnya sederhana. Pertama adalah kita selalu mempertanyakan semua yang dibilang kebenaran. Mhm. Kita harus pertanyain. Iya iya. Dan bukan cuma itu, tapi yang bentuk utama kekristenan progresif adalah yang paling diangkat paling tinggi itu bukan Alkitab. Ya. Kalau yang tradisional itu kan Alkitab, Heeh. apa aja yang tertulis di sini, Iya. Alkitab disembah. Mmm. Kekristenan progresif, dan ini termasuk nih mulai Iya. di yang gue percaya ya, Heeh. gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Iya Kristen. iya iya. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Bapak Ibu, itu statement Brian Siawarta yang pelopor di Indonesia lah, sebenarnya sudah lama ya. Memang
orang ini Di tahun sudah, ya, sudah. Jadi multimedia ini terlalu semangat ini. Ya. Kristen progresif Bapak Ibu. Sebenarnya ini perkembangan dari Kristen liberal. Ya, Kristen liberal itu ada di sekitar pertengahan abad ke-18-19, di mana itu dibarengi dengan adanya revolusi industri. Ada suatu peningkatan di situ gila-gilaan, ilmu pengetahuan lagi berkembang dan ada suatu seperti reformasi total di dalam kehidupan orang barat. Pabrik-pabrik berdiri, penemuan-penemuan tahun-tahun itu di mana-mana ada dan jadi akhirnya di dalam iman pun ya, kaum liberal ini menanyakan Alkitab. Yang dahulu kalau orang sakit ini karena kutuk, kalau orang sakit ini karena kesalahan, karena apa? Dengan adanya penemuan-penemuan ilmu-ilmu teknologi kesehatan yang ada, mereka menanyakan. Ternyata bukan karena itu, tetapi karena kurang menjaga makanan, kurang ini. Lalu mereka berimbas dan mempertanyakan Alkitab ini seperti apa sebenarnya. Lalu abad 18, 19 dan di abad 20 baru Kristen progresif ini, Bapak Ibu, juga lahir. Jadi menyempurnakan tanda petik dari Kristen liberal. Ya. Jadi mereka Kristen liberal itu menanyakan Alkitab ya. Jadi apa yang berhubungan dengan iman itu harus masuk akal. Tetapi juga harus etis. Masuk akal tetapi juga harus sesuai dengan ilmu pengetahuan. Itu liberal. Lalu di abad sekitar 20-an, nah Kristen progresif ini bagaimana dia inti dasarnya tadi menolak sesuatu yang telah paten atau permanen di dalam suatu kepercayaan. Makanya dalam kepercayaan kepada statement-statement tentang keselamatan, tentang Yesus, tentang neraka, surga, mereka pertanyakan itu benar enggak itu? Ya. Dan Kristen progresif itu selalu mempertanyakan semua yang dibilang benar, meragukan Alkitab dan dia bilang bahwa Alkitab itu bukan segalanya, ya. Bahwa keselamatan itu bahwa Alkitab itu bukan kunci keselamatan. Sedangkan di Galatia tadi yang kita baca, jelas Bapak Ibu. Bagi orang Kristen progresif, Alkitab itu masih terbuka. Tapi bagi kita, Alkitab itu kanonnya sudah tertutup. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu sudah ditutup. Tetapi bagi orang Kristen progresif, Alkitab itu masih terbuka. Masih ada pewahyuan-pewahyuan lain, kebenaran-kebenaran lain yang pada akhirnya itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka tidak heran Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu melihat ke dalam slide-slide berikutnya, maka Bapak Ibu akan, oh ternyata terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan saya. Karena ini toh, karena ternyata bukan Kristennya saya gitu loh. Ternyata Kristennya ini gitu loh ya. Nah, Kristen progresif ini Bapak Ibu mereka lebih mengedepankan iman mereka itu menajamkan nalar dan perasaan. Jadi kalau sesuai dengan logikanya dia, kalau sesuai dengan perasaannya dia setuju. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan perasaan, logika, nalar dia pertanyakan. Lalu dia akan membuat statement bahwa Alkitab banyak kontradiksi, banyak pertentangan antara ini dan ini, lalu mereka mempertanyakan, oh ternyata Alkitab ada kesalahan. Karena tolak ukur mereka adalah nalar dan perasaan. Sedangkan kita ini siapa? Ya, perasaan kita itu Bapak Ibu dipengaruhi dengan panca indera. Bapak Ibu kalau lihat orang buta, orang tuli, orang nggak bisa ngomong, punya perasaan nggak dia itu? Karena dia nggak mendengar sesuatu, dia nggak melihat sesuatu, nggak ngomong, ya gelap, gelap-gelap, nggak ada perasaan itu. Perasaan manusia itu dipengaruhi oleh panca indera. Kita mendengar sesuatu, kita melihat sesuatu, lalu diolah dalam pikiran, timbullah yang namanya perasaan. Ya. Dan perasaan manusia, panca indera manusia itu terbatas. Kalau kita sandarkan pemahaman kita berdasarkan penajaman nalar dan perasaan, Bapak Ibu, maka itu akan berbahaya akibatnya statement-statement seperti dalam video tadi. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, yang perlu kita melihat bagaimana Kristen progresif ini. Tadi sempat dikatakan bahwa mereka menolak terhadap otorisasi Alkitab. Bahwa Alkitab itu bukan sumber dari satu-satunya kebenaran.
Alkitab itu banyak kontradiksi dan banyak kesalahan. Alkitab itu hanya ditulis oleh seseorang dan kita lihatlah statementnya, silakan multimedia. Mengerti dan melihat bahwa Ini pandangan Alkitab Kristen pun progresif sering tentang Alkitab bertabrakan, ya. bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Mmm, Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh iya iya Tuhan, iya. tapi ditulis oleh manusia Mmm, dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam iya. buku yang namanya Alkitab. Iya. Bahaya sekali Bapak Ibu. Kalau kita nggak mengerti firman Allah, kalau kita nggak memahami firman Allah Bapak Ibu, maka bisa jadi kita akan terjebak di dalam statement-statement mereka. Ada beberapa poin pandangan mereka tentang Alkitab. Yang pertama bahwa di Alkitab itu terdapat banyak kontradiksi. Antara kisah ini, cerita ini itu bertentangan dan mereka katakan salah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Novet minggu kemarin. Mereka tidak bisa membedakan antara cerita dan perintah. Ya. Karena tidak bisa membedakan antara cerita dan perintah, maka mereka berasumsi bahwa di Alkitab itu banyak kontradiksi. Banyak pertentangan-pertentangan yang akhirnya mereka berkesimpulan Alkitab banyak melakukan kesalahan. Ya. Yang kedua bahwa tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Itu ditulis orang-orang yang diinspirasikan dengan pengalaman mereka untuk dicatat ya, dan karena itu pengalaman orang-orang tersebut, maka itu bukan kunci bagi kita untuk belajar firman Allah untuk supaya kita bisa masuk surga. Ya. Alkitab tidak selalu benar. Alkitab bukan kunci surga. Kenapa mereka berbicara menyerang firman saudara? Karena ini dasar pengertian daripada iman kita. Kalau kita sudah goyang di sini, maka dipastikan atas-atasnya kita akan goyang. Alkitab firman Allah ini kan pondasi kita. Kalau pondasi kita, pemahaman kita benar, kita mengetahui saudara, maka dipastikan pondasi ini ke atasnya akan kokoh. Tapi kalau pondasinya sudah goyah, sudah mulai ragu-ragu. Iya juga ya. Nah, benar juga nih. Waduh bahaya saudara. Maksud ke atasnya ini. Wih, meliuk-liuk nih kalau bangunan ini sudah mau bagaimana ini. Ya. Dan ini sudah terjadi Bapak Ibu. Ini sudah terjadi di awal-awal manusia sebelum sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Alkitab sudah diserang ya oleh iblis. Kisah di Taman Eden Bapak Ibu. Ini sudah diserang bagaimana firman Allah itu dibelokkan oleh si iblis. Ya, kalau kita melihat di dalam Kejadian 1, ya, Kejadian 2 ayat 16 dan 17 Saudara. Di situ dikatakan lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bla 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 bla. Ya, dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jahat itu janganlah kau makan bahwa buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lalu saudara, firman yang jelas, padat, singkat disampaikan ini, bagaimana diolah oleh iblis, sehingga ada suatu perdebatan singkat di situ dengan Hawa, seperti ini. Adapun ular, ini Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Saudara, tentulah Allah berfirman. Rohani sekali. Ya. Tentulah Allah berfirman. Wah ini Hawa langsung, wah dia paham firman ini kan begitu ya. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh, mana? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ada suatu perbedaan enggak di situ Bapak Ibu? Antara firman Allah di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan yang dikutip oleh iblis di dalam Kejadian 3 ayat 1. Kalau dalam Kejadian 2 ayat 16 katakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, ya, kecuali kan begitu.
Lalu iblis bilang, tentulah Allah berfirman, semua pohon taman ini jangan kamu makan. Coba, semua boleh dimakan sama Tuhan. Tapi iblis bilang, semua pohon ini jangan, ada satu kata yang dia selipkan di situ. Betapa bahayanya kita kalau kita tidak mengerti firman, Bapak Ibu. Dan akibat dari ini, akhirnya kita semua ini keluar dari Taman Eden. Ya. Gara-gara semua boleh dan jangan ini loh. Kita akhirnya keluar dari Taman Eden, Bapak Ibu. Lalu tanah dikutuk, ya, sehingga kita mencari makan susah, ya, gara-gara semua dan jangan. Kalau kita perhatikan hanya satu kata, tetapi bagaimana satu kata ini merubah persepsi pandangan, dan itu terjadi jauh sebelum kehidupan kita ada. Jadi yang saya mau tekankan di sini saudara, bahwa orang-orang nabi-nabi palsu, ya guru-guru palsu, pertama mereka lakukan untuk menyerang iman orang Kristen adalah apa? Mereka menafsirkan Alkitab dengan kepentingannya. Seperti Kristen progresif tadi, diserang. Nah, kalau Bapak Ibu tidak sering membaca Alkitab, Bapak Ibu tidak sering mengikuti ibadah-ibadah yang ada, jangan sampai nanti kita menjadi sesat di dalam iman. Bapak Ibu bilang, imanku ini benar, padahal nggak sesuai dengan Alkitab. Bahaya Bapak Ibu, ini bahaya. Jadi pahamilah Alkitab, kalau mau ngikutin persekutuan-persekutuan yang ada, datanglah dalam suatu persekutuan-persekutuan yang memang Bapak Ibu, pengakuan iman rasulinya itu adalah Alkitab adalah firman Allah. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. GBI jelas. Di sini menolak Kristen progresif Bapak Ibu. Sudah sangat jelas dan sudah membuat statement akan hal itu. Yang kedua Bapak Ibu, dari Kristen progresif yang mereka pertanyakan adalah doktrin Kristen itu perlu untuk diterjemahkan kembali. Apa yang sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja, oleh rasul-rasul yang ada pada waktu itu, orang yang sangat berhubungan erat dan dengan zaman Yesus, coba mereka terjemahkan kembali 2000 tahun kemudian. Dan mereka terjemahkan. Ini yang kedua ya, doktrin Kristen itu diterjemahkan kembali Bapak Ibu. Yang pertama ya, yaitu tentang keselamatan. Bahwa keselamatan statement mereka seperti ini, di luar Yesus itu ada keselamatan. Ya. Dengan apa? Dengan melakukan kebaikan. Coba Pak, lanjut slide-nya Pak. Ini video ini. Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Tuhan bisa melihat bahwa Ya, Tuhan gue tuh kayak gitu. perasaan Bapak Ibu. Dia tidak melihat fakta, realita, perintah Tuhan di Alkitab. Dia menggunakan nalar, menggunakan perasaan, lalu mengatakan gua nggak mungkin dan nggak yakin bahwa Tuhanku ya, akan menghukum orang yang berbuat baik untuk dimasukkan ke neraka. Nalar. Kita lihat kebenaran Alkitab seperti apa, kan begitu. Ini yang jawab bukan saya,
Yang jawab adalah Alkitab ya. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Suka tidak suka, terima tidak terima, inilah kebenaran firman Allah, saudara. Firman Tuhan, saudara. Karena Alkitab pun mengatakan dalam Yesaya 64 ayat 6 bahwa kebaikan kita itu seperti apa? Kain kotor. Ya, saudara, kebaikan kita tuh seperti kain kotor, itu Yesaya katakan. Dan kita lihat kebenaran-kebenaran Alkitab katakan seperti apa tentang keselamatan. Ya, Yohanes 3 ayat 18 dan 19. Bapak Ibu bisa melihat di sana. Ini kebenaran Alkitab. Barang siapa percaya kepadanya, yaitu kepada Kristus, ia tidak akan dihukum. Bukan barang siapa yang melakukan perbuatan baik. Ya. Jadi yang gua tadi Bapak Ibu nggak tahu pemahaman Alkitabnya seperti apa. Karena mereka mendasarkan nalar dan perasaan. Kita mau nggak mau saudara, kalau ingin belajar firman Allah, dasarkanlah dengan firman Tuhan. Kita matikan, tanda kutip ya, akal dan perasaan kita. Kita lihat dulu firman ini konteksnya seperti apa. Kita yang harus menyesuaikan Alkitab. Jangan Alkitab menyesuaikan kita. Ya, kalau Alkitab menyesuaikan kita, Kristen progresif itu tadi. Kita harus masuk ke dalam firman Allah. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi tentang orang masuk surga dan neraka itu Alkitab pertama katakan adalah bukan baik atau tidak baik, tetapi masalah percaya dan tidak percaya. Ini firman Allah. Dan ini dasarnya saudara. Yang kedua saudara, Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya ya, bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Sekali lagi saudara, kita masuk dalam neraka itu bukan baik atau tidak baik hidup kita. Tapi berbicara tentang percaya atau tidak percaya kepada Kristus. Tentunya setelah kita percaya kepada Kristus, satu langkah percaya, namanya orang percaya kepada Kristus, maka orang itu di dalam hidupnya akan mengikuti apa yang menjadi statementnya Kristus. Kalau orang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi dalam hidupnya dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, tunggu dulu, kita tanyakan. Aku percaya Kristus Tuhan Juru Selamat, tapi hidupnya mabuk, ya, judi, narkoba, berzina, saudara. Apakah itu orang percaya? Ya percaya mulutnya saja, tapi buahnya tidak ada. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Clear, saudara. Bahwa keselamatan itu berhubungan dengan percaya atau tidak percaya. Suka nggak suka, itu Alkitab katakan. Bukan berhubungan dengan baik atau tidak baik hidup kita. Ya. Karena yang jelas kalau orang percaya kepada Kristus, maka orang itu hidupnya akan mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Mengampuni, ya, setia, ya, selalu mengucap syukur, taat. Itu hidupnya buah-buah roh itu akan menghidupi orang percaya, saudara. Ya. Ini sehubungan dengan keselamatan, ya, bahwa mereka berargumen bahwa orang yang baik itu ada kemungkinan untuk masuk surga meskipun dia tidak percaya kepada Kristus. Tapi Alkitab saya sudah jelaskan. Berikutnya saudara, tentang keselamatan. Statement mereka bahwa semua orang, ya, semua orang-orang yang di luar Kristus itu juga anak-anak Yesus. Coba kita lihat videonya. Gue itu, sebagai orang luar, gue sering diceritakan bahwa Yesus itu penyelamat. Ya. Sehingga kalau lu memilih bersama Yesus, Mm-mm. ya udah pasti selamat karena diselamatkan oleh Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu begitu berkuasa untuk menghapuskan dosa. Dan pada akhirnya, dia akan mempersatukan semua anak-anaknya
melalui Kristus. Ya. Keselamatan hanya di dalam Kristus, itu gue percaya. Tapi Nah ini. syaratnya nggak sesimpel lu sebut nama dia, gue percaya Tuhan Yesus baru masuk atau enggak. Gue percaya kasih dia cukup besar, kuasanya cukup besar, bahwa kematian dia di atas kayu salib menyelamatkan semua anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya siapa anak-anaknya? Gua percaya, maaf nih ya, kalau dari gue, Ya. lu anak Tuhan Yesus, Ya. teman-teman di sini anak Tuhan Yesus, Gua lu anak Tuhan Yesus. Habib, gua langsung, "Lu anak Tuhan Yesus." Kalau lihat podcast-nya lucu Bapak, langsung dia menyebut, bahasanya mereka ketika ditunjuk, "Lu anak Yesus, Tuhan Yesus," dia langsung kayak istighfar gitu Saudara. Ya, tapi saya enggak. Tadi Bapak Ibu, pandangan Kristen progresif yang diwakili oleh Brian ini Bapak Ibu, bahwa semua orang itu anak-anak Yesus. Alkitab katakan apa? Kan kita gitu kebenarannya. Alkitab mengatakan seperti ini, bahwa di dalam kehidupan ini ada dua tentang anak. Anak-anak terang dan anak-anak gelap. Ini Alkitab katakan ini. Ya. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak si jahat atau anak-anak dunia. Ya, anak-anak kegelapan, anak-anak durhaka. Jadi tidak semua orang-orang di dunia ini adalah anak-anak Tuhan, saudara. Tentu ini juga didasari dengan apa yang Alkitab katakan. Slide berikutnya, ini kebenaran tentang Alkitab yang ada. Matius 13 ayat yang ke-38. Ladang ialah dunia, ini tentang perumpamaan lalang dan gandum ya. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Artinya ada suatu pemisahan yang Tuhan sudah tetapkan tentang definisi tentang anak. Bukan semua orang itu anak-anaknya Yesus, saudara. Orang yang percaya kepada Kristus, itulah anak-anak terang dan itulah anak-anaknya Tuhan Yesus. Tetapi orang yang hidup dalam kegelapan, yang menolak kepada Kristus, dia bukan anak-anaknya Tuhan Yesus. Ini Alkitab katakan 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ada suatu pemisahan juga nih Paulus mengatakan ini. Ya, tadi Matius tulis, sekarang Paulus nulis kepada jemaat di Tesalonika bahwa ada anak-anak siang atau anak-anak terang, tetapi juga ada anak-anak gelap atau anak-anak malam. Artinya apa? Ada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, tetapi ada orang-orang yang memilih hidup di dalam kejahatan. Ada pemisahan Bapak Ibu. Berikutnya lagi, Efesus 5 ayat 8 dan 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita semuanya dulu orang-orang hidup dalam kegelapan, saudara. Ya. Sebelum kita bertobat kepada Tuhan, sebelum kita hidup di dalam firman, kita semuanya nih orang-orang hidup dalam kegelapan, dalam kejahatan, saudara. Tetapi kita sudah memutuskan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, Alkitab mengatakan tidak semua orang. Alkitab mengadakan suatu pembatasan seperti keselamatan tadi. Percaya, selamat. Enggak percaya, binasa. Titik. Berbicara tentang anak-anak Tuhan, engkau hidup dalam firman, itu anak-anak Tuhan. Engkau menolak firman, engkau hidup dalam kegelapan. Titik. Jadi kalau misalkan ujian saudara, kalau isi pilihan itu hanya 2A dan B saja. Enggak ada semuanya benar dan enggak ada semuanya salah. Dan enggak ada bimbang jawabannya. Hanya A dan B. Ya. Dan Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Minta maaf. Orang di luar pemahaman iman Kristen, orang di luar pemahaman akan firman yang ada dan di luar tentang beriman kepada Kristus, apakah mereka dipimpin oleh roh Allah, saudara? Meskipun hidup mereka baik. Kalau saudara menggunakan nalar saudara dan menggunakan perasaan saudara, saudara akan bimbang di sini. Berarti Tuhan gak adil. Pasti akan di situ pertanyaan saya. Pertanyaan kita akan di situ. Tetapi suka nggak suka, diri kita harus bawa ke Alkitab. Itu loh. Ya. Bagaimana? Karena Alkitab inilah firman isi hati Allah.
Kalau kita paksakan sesuai dengan perasaan kita, nanti ya seperti itu. Meragukan firman Allah dan pada akhirnya membuat statement bahwa Alkitab itu tidak benar. Berbicara, lagi-lagi saudara, tentang tadi tentang keselamatan ya. Sekarang kita berbicara tentang neraka, saudara. Bahwa orang-orang Kristen progresif, mereka itu tidak percaya anaknya mereka kan semua anaknya tadi itu. Kalau kita kan tidak, ya. Bahwa tidak percaya bahwa neraka itu nanti akan diisi oleh orang-orang yang berbuat baik meskipun dia tidak beriman kepada Kristus, ya. Orang yang berbuat baik, ya, tapi mereka menolak Kristus, mereka nggak percaya bahwa nanti mereka akan ditaruh di sana. Itu terlalu kejam. Ya, dan gua nggak yakin bapak gue seperti itu. Ya. Jadi bapak yang baik tidak mungkin menciptakan neraka untuk menyiksa anak-anaknya, tanda kutip ada orang-orang yang hidupnya sepanjang hidupnya itu mengamalkan kebaikan. Kita lihat statement mereka. Lanjut. Gimana? Gua Berarti nggak lu bilang lu kita mulai dari nggak akar aja deh. percaya Surga dan tadi neraka. lu bilang gua kalau baik Iya. berarti gua masuk surga. Nggak Coba percaya Yesus gua. gue balik dari perspektif gue ya. Hmm. Dari gue ini gue pribadi ya. Mungkin bersama teman-teman progresif lainnya. Ya. Gue nggak percaya surga dan neraka. Gue nggak percaya neraka seperti itu ada. Kenapa? Karena Bapa yang begitu baik, kita kan perspektif Tuhan tuh Bapa ya. Hmm. Tuhan yang begitu baik, masa menciptakan satu tempat di mana ada kemungkinan anak-anaknya yang sangat dia kasihi, ya memang betul karena kesalahan anak-anaknya, tapi dia tahu ada kemungkinan anak-anaknya bakal masuk ke tempat itu. Kalau memang dia udah mau buat, ya mendingan dia jangan buat anak dong. Nah, bagaimana tuh? Kalau Allah Maha tahu, terus nanti anak-anaknya atau manusia akan masuk neraka, kenapa Allah tetap membuat manusia? Di mana kemahatauan Allah? Kalau pada akhirnya manusia nanti akan melakukan kesalahan dan akan hidup di neraka, kenapa Allah membuat neraka? Berarti manusia ini hanya seperti objek untuk mainannya Allah. Betul? Mulai begini-gini Bapak. Ya, sama halnya, ini kan pernah dijawab di TikTok itu ya. Sama halnya seperti kita, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa orang berkeluarga pasti rindu untuk memiliki anak, saudara. Saya sangat yakin bahwa setiap orang yang menikah itu ingin memiliki suatu keturunan. Dan sebagai calon dari orang tua, pasti mereka juga kepikiran, nanti anakku ketika sudah lahir dan sudah aku didik dengan baik dan ketika dia sudah besar, kira-kira dia masih baik kepada aku enggak ya? Kira-kira ada kemungkinan anak itu akan membenci saya enggak ya? Kira-kira anakku nanti ini ada kemungkinan untuk dia kilap atau dia terjebak dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik enggak ya? Orang tua, saudara, pasti memikirkan itu, betul? Kemungkinan-kemungkinan akan terjadi kepada anak kita sebelum lahir, masih dalam kandungan, kita berpikir seperti itu. Atau sewaktu kita habis menikah, kita sudah berpikiran seperti itu. Tapi kenapa tetap orang yang berkeluarga itu masih mau memiliki anak? Karena bagi kita orang tua, masih ada suatu keyakinan bahwa anakku bisa aku didik, anakku bisa aku ajar, anakku bisa untuk berbuat baik, saudara. Ya, ya kita analogikan seperti itu, saudara. Nah, berbicara tentang neraka, kalau mereka nggak percaya neraka itu ada, saudara, Alkitab katakan dengan jelas nih kebenaran Alkitabnya nih. Ya, Markus 9 ayat 47 sampai 48. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan permata satu daripada dengan permata dua. Wah, ini saya membayangkan nih, wih, di surga nanti itu banyak pendekar mata satu, saudara. Ya, yang kayak ini bajak-bajak laut itu yang ditutup satu itu di surga. Ya, lalu banyak setelah mata satu, saudara, karena dipenggal. Ya, waduh, kejam juga Tuhan, saudara. Kalau kita memahami seperti itu, saudara, maka bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Ya,
Bukan itu, saudara. Ya. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati, tapi tidak sepadan. Artinya Kristus mengaminkan dan menggarisbawahi bahwa neraka itu ada. Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Siapa ini, saudara? Yang dikatakannya dimaksud Tuhan Yesus ini, saudara. Ini para imam-imam nih, ahli-ahli orang-orang Taurat, saudara. Ya, kalau kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Artinya, saudara, ada neraka di sini. Ya. Lalu penghuni neraka itu siapa? Ini Alkitab yang katakan. Bukan saya sok tahu, saya belum pernah ke sana. Tetapi saya mau menempatkan diri saya dan saya mempercayai isi hati Tuhan dalam Alkitab. Ini penghuni yang nanti akan menghuni neraka, saudara. Wahyu 19 ayat 20. Binatang dan nabi palsu, setan-setan, saudara. Dan nabi-nabi palsu, orang-orang yang mengajarkan tentang kesesatan, mereka akan menghuni neraka, saudara. Wahyu 20 ayat 10, itu iblis, sudah pasti hak paten itu bagi dia. Akan menjadi penghuni di sana. Wahyu 20 ayat 15, orang-orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Maka selama kita masih hidup, pastikan saudara, nama saudara itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Bagaimana caranya? Percayalah kepada Kristus. Kalau saudara tidak percaya kepada Kristus, maka nama saudara tidak ada di dalam kitab kehidupan. Dan saudara dipastikan ada satu slot untuk tempat di neraka, saudara. Ya. Yang berikutnya, penghuni daripada neraka, Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang berdosa yang masuk di dalam 8 kategori umum ini. Ya. Satu, orang-orang penakut. Ini salah satu nih kategori orang yang ingin menjadi penghuni neraka. Nah, orang penakut ini orang penakut yang bagaimana? Ini jemahkan. Bukan kita ke kamar mandi takut, nggak berani. Bukan itu, saudara. Bukan itu ya. Saudara ke kamar mandi minta diantar. Ini adalah orang-orang yang selalu khawatir. Orang-orang yang selalu meragukan firman Allah. Pada akhirnya terseret dan imannya kandas oleh karena takut dan kekhawatiran, saudara. Jadi bukan takut-takut yang seperti tadi. Ya. Terus orang-orang yang tidak percaya. Sudah mendapatkan kabar, sudah mendapatkan ini dan tetap tidak percaya. Ini sudah masuk dan mendapatkan satu slot, saudara, di sana. Bukan slot ini ya, apa namanya, slot apa itu, game apa itu, judi online. Ya. 3, orang-orang keji. Ya. Orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian yang tidak ada batasnya dan tidak ada akhirnya. Terpisah dengan Allah selama-lamanya. Ya, 1 miliar tahun terlalu segini. Karena nggak ada batasnya. Ya. 1 triliun tahun nggak ada, saudara. Cuma segini. Selama-lamanya. Maka pastikan saudara hidup kita yang hanya sementara ini, jangan saudara gadekkan dengan sesuatu yang mengancam bukan keselamatan saudara. Pastikan terus iman kita didasari oleh iman yang benar di dalam Kristus Yesus, saudara. Jadi saudara, berbicara keselamatan, berbicara anak-anak Allah, berbicara tentang neraka, Alkitab sudah menjelaskan. Dan hari ini kita sudah mendengar. Selanjutnya, keputusan ada di tangan Anda. Bagian saya adalah memberitahukan dan memberi syarat. 3 dari Kristen progresif ini, saudara. Mungkin ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara selama ini mungkin. Yaitu bahwa
mereka itu mengedepankan perasaan ya. Itu lebih penting daripada fakta Alkitab, Saudara. Jadi perasaannya itu sebagai prioritas. Fakta Alkitab itu dia kesampingkan karena tidak sesuai dengan Alkitab. Lanjut Pak slide-nya. Mungkin ini yang selama ini menjadi pertanyaan bagi kita. Adalah gereja memberkati pernikahan sejenis. Bapak Ibu pernah mendengar tentang ini Bapak Ibu. Di Eropa, di Amerika, Saudara, dan sebagian di Asia Tenggara pun sudah ada di Thailand. Bahwa gereja, Saudara, itu memberkati pernikahan sejenis. Saudara. Lalu pertanyaan bagi kita, ini pendeta ini dasarnya apa? Kan begitu. Kadang-kadang kita menanyakan ini pendetanya ini pakai apa ya? Dasarnya apa? Mereka menyetujui dan bahkan memberkati pernikahan sejenis ini, Saudara. Ya. Saudara, di Amerika, konstitusi itu mengizinkan ya dan mengharuskan setiap lembaga agama itu untuk boleh dan tidak boleh menolak orang yang datang untuk dinikahkan. Kalau ada pendeta yang menolak menikahkan mereka, mereka akan diancam dengan hukuman. Karena mereka tidak menjalankan konstitusi. Bersyukur bagi kita. Kalau Indonesia menganut misalkan mengizinkan ada undang-undang pernikahan sejenis, saya terancam juga saudara. Tiba-tiba ada datang jemaat, Pak Gembala, tolong nikahkan kami. Kalau saya tolak saudara, jemaat itu bisa mengadu ke polisi bahwa gembala ini tidak mau menikahkan kami, sedangkan undang-undang memperbolehkan. Dan ancaman yang menolak kurungan sekian. Saudara, kita bersyukur. Ya, kadang-kadang kita juga bersyukur dengan teman-teman mayoritas kita umat muslim. Karena mereka sangat gentol sekali saudara menolakkan hal itu. Dalam hal ini kita sejalan saudara tentang pernikahan sejenis ini. Dan kita bersyukur mereka sangat semangat menentang ini. Saudara, orang-orang Kristen progresif, mereka mendukung ini. Karena mereka berbicara perasaan ini saudara. Ya. Tuhan menciptakan semua anaknya itu sebagaimana adanya. Kalau dia memiliki kelainan dari sebelum dia lahir, lalu ketika dia hidup memiliki suatu kelainan dalam orientasi seksual, tubuhnya laki-laki tapi kejiwaannya perempuan, ini bukan salah saya, gitu loh. Ini kesalahan produknya Tuhan. Harus kita hormati, kan gitu perasaan ini. Ini perasaan saudara. Maka tidak ubahnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Novet minggu lalu. Orang yang lahir sejak dari buta. Orang yang lahir, saudara. Orang yang buta sejak lahirnya, saudara. Ya, karena ada rencana Allah, gitu loh ya. Ya. Dan mereka atas nama keadilan, saudara, yang seperti disampaikan oleh Kak Novet kemarin. Bagaimana kalau orang yang buta sejak lahir ini? Siapa yang salah? Tuhan yang salah? Orang tua yang salah? Atau seperti apa? Dan pertanyaan ini ditanyakan oleh orang-orang progresif. Kalau ada orang-orang yang memiliki kelainan orientasi seksual sejak dari lahir, siapa yang salah? Tentunya ada suatu kesalahan produk di sana. Nah, Tuhan yang salah ini, saudara. Dan karena dia memandang bahwa Tuhan yang salah, maka dipahami. Berarti kita terima apa adanya orang ini, biarkan dia hidup dengan sesuai dengan itu. Ya. Karena semboyan mereka itu seperti ini, saudara, LGBT itu. Anda tidak bisa memilih jenis kelamin ketika Anda lahir. Tetapi ketika Anda sudah hidup, Anda bisa memilih Yesus dan Alkitab yang benar. Mereka punya Alkitab sendiri, saudara. Pernah lihat di TikTok, di TV, ada pendeta di Amerika yang membanting Alkitab LGBT? Mereka membuat Alkitab sendiri. Alkitab yang ada, yang tidak sesuai dengan ini, mereka akan adopsi dan mereka akan perhalus bahasanya, sehingga mereka akan mentolerir orang-orang yang seperti seolah-olah di Alkitab mereka, Tuhan mengizinkan orang-orang
dan memaklumi orang-orang yang punya kelainan sejak lahir seperti itu. Masuk akal. Kita tidak bisa memilih jenis kelamin kita ketika kita lahir. Tetapi saat kita sudah hidup, saudara, maka kita bisa memilih Yesus dan Alkitab Anda. Kalau mereka membaca Alkitab lain, wah mereka akan tertolak. Mereka akan memilih Alkitab yang sesuai dengan terjemahan mereka, saudara. Bahaya, saudara. Ya. Sedangkan apa kata Alkitab, saudara, tentang hal-hal ini? Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan ada di situ bencong, banci begitu Bapak Ibu. Kalau itu pada akhirnya ada, apakah dari awal Allah merancangkan ini? Firman ini sebelum dosa masuk ke dalam diri manusia. Ini rancangan plan cetak birunya Allah itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, saudara. Dan yang diberkati di dalam hubungan ini adalah laki-laki dan perempuan. Ya, Allah memberkati mereka. Siapa ini? Yang dimaksud mereka ini? Laki-laki dan perempuan di atasnya. Kecuali di atasnya Allah diciptakan laki, perempuan dan plus minus oke. Lalu di situ kan Allah memberkati mereka. Wah, berarti saya punya tugas baru juga ini gitu. Untuk memberkati orang-orang yang sejenis, saudara. Tidak, saudara. Ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Saya mau tanya, orang-orang yang pernikahan sejenis itu, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ada kemungkinan nggak mereka punya anak? Selain adopsi, anak biologis. Hah? Perempuan sama perempuan, laki sama laki, bisa nggak punya anak? Meskipun ilmu teknologi, saudara, itu sel telur itu akan bertemu dengan sperma, saudara. Ya. Kalau adopsi bisa, saudara. Beranak berarti dia tidak akan bisa beranak cucu dan bertambah banyak. Berarti tidak diizinkan akan hal itu. Kejadian 2 ayat 18 sampai 23 katakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Nah, yang sepadan itu yang seperti apa? Itu dijelaskan di Kejadian 2:18 sampai 23. Yang sepadan yang pertama, ketika Tuhan membuat manusia, Adam, dia diberi tugas memberi nama-nama tumbuhan, memberi nama-nama hewan. Berarti dia sudah berselancar di seluruh Taman Eden, menemukan penolong yang sepadan enggak dia? Menemukan hewan yang sepadan dengan dia enggak? Menemukan pohon-pohon yang sepadan dengan dia enggak? Ternyata tidak. Ya. Lalu bagi Allah yang sepadan itu siapa? Yang sepadan bagi dia adalah orang yang telah diambil dari tulang rusuknya, yang disebut wanita itu. Ini penolong sepadan. Kalau lihat konteksnya di sini Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang diberkati atau menjalin rumah tangga, itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, secara Alkitab dalam kejadian ini saja, saudara, itu sudah gugur. Ya, sudah gugur. Dan kita melihat lagi bagaimana pandangan Allah tentang orang-orang yang berbuat demikian, saudara. Di dalam Kejadian 19 ayat 4 dan 5 itu sudah pernah ada. Dan memang laki-laki dengan laki-laki, ya itu memang ini sudah semenjak manusia jatuh dalam dosa, itu sudah ada. Bahkan sebelum Sodom dan Gomora ini saya yakin juga sudah ada. Tetapi yang tercatat di awal itu di Sodom dan Gomora itu. Makanya namanya Sodomi. Ya. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Ini rumahnya Lot. Mereka berseru kepada Lot,
Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai. Ini kan ceritanya nih, ada malaikat Tuhan lah ya, yang sebelumnya tawar-menawar dengan Abraham, yang mau menghancurkan Sodom dan Gomora ini. Dan mereka diterima oleh Lot, dan orang-orang yang ada di sana tahu mereka di rumahnya Lot. Ya, mereka berusaha untuk supaya Lot menyerahkan 2 orang ini, supaya apa? Supaya mereka pakai. Artinya apa? Ya supaya mereka sodomi, saudara. Dan itu sudah ada, dan ini merupakan suatu kekejian. Karena dosa inilah maka Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah. Ya, mungkin itu komet kah, meteor kah yang jatuh dari langit, karena memang ada batu-batu yang Tuhan kirim dari langit untuk menghancurkan itu. Ya. Jadi mungkin pada waktu itu ada meteor-meteor yang jatuh di Sodom dan Gomora. Untuk Tuhan menghukum orang-orang yang berkelakuan bejat seperti ini, saudara. Imamat 18 ayat 22, ini perintah eh, kepada orang Israel, saudara. Kalau kejadian tadi sebelum ada Taurat, saudara. Itu Tuhan sudah membenci, memusnahkan orang-orang yang demikian. Lalu bagaimana dengan orang-orang Israel yang sudah memiliki Taurat? Ini firman Tuhan Allah dengan jelas. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Dan hukumannya adalah suatu hanya kematian, saudara. Dimusnahkan, dirajam bagi orang yang melakukan hal seperti ini. Lalu pertanyaan kita, bagaimana mungkin gereja-gereja di barat itu mereka memberkati pernikahan sejenis? Dasarnya dari mana? Karena mereka memiliki Alkitab sendiri. Itu tadi, saudara. Mereka nebeng aja Kristennya itu. Tetapi imannya tidak. Makanya tak seamin, makanya tak seiman. Gitu loh ya. Doanya sama-sama amin. Tetapi imannya tunggu dulu. Ya. Lalu bagaimana lagi tentang Alkitab tentang LGBT, ini perjanjian baru nih. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Lalu janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Ya, orang pemburit ini orang yang sama dengan ini ya, orang penyuka sejenis. Pencuri dan bla 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 itu ya, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Suka nggak suka, Alkitab mengatakan seperti ini. Saudara, kita harus meletakkan iman kita di sini. Kalau toh kita berbicara dan menanyakan tentang keadilan Allah, menanyakan tentang kasih Allah, saudara, itu wajar kita menanyakan. Tetapi jawabannya kembali ke Alkitab. Jangan ketika ada pertanyaan seperti itu, lalu kita mencari jawabannya di luar Alkitab. Kita akan sesat, saudara. Kita akan sesat. Yang berikutnya perjanjian Roma 1 ayat 26-28. Ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ketika ayat ini saya bacakan, lalu orang-orang yang orang-orang yang eh, perempuan itu apa namanya? Lesbi, asik, lesbi nggak dilarang gitu kan. Laki-laki dengan laki-laki aja dari tadi yang disebutkan begitu nih. Ya, berarti lesbi boleh ini gitu ya. Saudara, yang dimaksud Alkitab di sini adalah sama esensinya, ya tekanannya adalah yang dilarang adalah melakukan hubungan seksual sesama jenis. Itu dilarang. Dan Alkitab melarang dengan demikian dan ada suatu ganjaran yang setimpal. Jadi jelas saudara, Alkitab mengatakan tentang LGBT itu Alkitab mengatakan tentang nolak, ya, mengatakan tentang ada hukuman dan itu kejian bagi Allah. Dan GBI di sini termasuk kita di tempat ini saudara, kita tidak mentolerir tentang hal ini. Ya. Tidak akan ada pemberkatan pernikahan seperti itu di tempat ini saudara. Jadi kalau saudara ada yang punya kelainan orientasi,
seksual lalu datang ke saya untuk dinikahkan, saudara. Minta maaf dari sekarang pun saya katakan itu tidak akan terjadi, saudara. Justru kami akan dampingi, ya. LGBT ini lebih bahaya dari narkoba, saudara. Karena ini bawaan dari lahir. Yang bawaan ya. Memang tidak semua bawaan dari, ada yang pergaulan, ada yang kekecewaan, ada. Tapi ada yang memang bawaan dari lahir. Oh, ini lebih bahaya, saudara. Pertanyaan yang kita bisa, saya mau minta pandangan saudara nih tentang LGBT atau tentang orang ini, saudara. Pertanyaannya seperti ini, saudara, ini nih, silakan lihat nih. Jika suatu ketika ada jiwa datang ke sini yang memiliki orientasi LGBT, entah itu bencong kah, entah itu tomboy kah, ya, masuk dan berjemaat di kita, apa respon saudara? Tiba-tiba nih ada bencong berdandan ini cantik masuk ikut ibadah, saudara. Lalu duduk di sampingnya Pak Yudo. Aduh, Pak Yudo begini-begini. Apa yang kita lakukan jemaat ini? Kita tolak, kita terima atau absen, saudara. Saudara, tidak ada kapasitasnya gereja untuk menolak orang datang. Itu pertama. Karena gereja ini adalah bengkel. Gereja ini adalah tempat bagi orang berdosa untuk supaya dia mendapatkan suatu pengajaran, pemahaman, sehingga dia memiliki iman dan pada akhirnya dia bisa hidup dalam kebenaran. Jadi kalau suatu saat nanti Tuhan izinkan dikirim jiwa, tomboy kah dia ke sini atau bencong yang melambai, saudara. Dan pertama dia datang menggunakan busana wanita yang mungkin Bapak Ibu akan iri dengan dandanan mereka, kok bisa seperti ini. Kita terima Bapak Ibu. Tapi dengan catatan-catatan khusus. Artinya pekerjaan berat bagi kita untuk kita menolong yang bersangkutan. Ya. Harus ada target-target. Awalnya dia datang seperti itu, tapi harus kita bimbing sehingga pada akhirnya ketika dia datang, sudah pakaiannya sudah sesuai dengan jenis kelamin, sudah tidak seperti itu. Pemahamannya sudah mulai, dan karena orang-orang yang seperti itu sebenarnya memerlukan gereja juga, saudara. Orang-orang seperti itu memerlukan kasih Tuhan juga, saudara. Ya. Jadi kalau suatu ketika nanti ada dan Tuhan percayakan seperti itu, lalu kalau Pak Gembala menerima tidak menolak saudara-saudara jangan beranggapan Pak Gembala ini kompromi dengan orang-orang seperti ini. Saya sudah tanya duluan kepada saudara dan saudara mengatakan menerima. Jadi tidak ada alasan lagi saudara protes. Dan memang gereja tidak ada kapasitas untuk menolak dan membedakan orang yang datang. Semua yang datang mau beribadah kita terima. Kita ajar, kita didik sama-sama. Ya, kita dampingi sama-sama, saudara. Tentunya ada batasan-batasan bagi kita. Kalau toh misalkan orang itu nanti ditelepon ingin konseling dengan saya nggak mungkin akan sendiri. Ikut juga saya, saudara. Saya harus ada saksi, saudara. Itu hikmat, saudara. Saya nggak menolak, tapi pakai hikmat. Ya, kalau ingin konseling, ingin apa? Pak Novet saya aja. Lalu saya akan izin keluar sebentar, cari bensin. Saudara, jadi kita terima kalau ada nih. Jadi kesimpulan saudara yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan kebenaran firman Allah ini, yang pertama bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Amin. Alkitab itu adalah firman Allah yang memberi kepada kita hikmat untuk menuntun kita pada keselamatan. Dan karena ini dasar, maka saudara jangan lupa untuk terus belajar akan firman Allah. Pahami firman Allah, belajar, baca. Enggak ngerti, tanya. Itu aja kan simple. Baca, nggak ngerti, tanya. Kurang apa anugerah Tuhan? Alkitab tidak, Alkitab boleh diterjemahkan ke bahasa-bahasa daerah. Dan Tuhan tidak melarang itu, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau Alkitab tetap dalam bahasa aslinya, Ibrani dan Yunani, saudara. Kita bersyukur pada
Luther apa siapa? Pak Novet? Ya Luther ya? Martin Luther, Saudara. Kita bersyukur berkat dia salah satunya ada terjemahan-terjemahan dalam bahasa-bahasa daerah, Saudara. Kurang apa Tuhan? Ya. Yang kedua, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Itu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yang ketiga, jangan main-main dengan keselamatan. Standarkan diri kita pada Alkitab, jangan pada perasaan atau nalar, Saudara. Kita bawa masuk dalam apa kata Alkitab. Ya. Jangan apa kata dunia. Karena kalau dengan demikian, maka nanti iman kita akan aneh-aneh, Saudara. Jadi itu yang bisa saya bagikan kepada kita semua tentang eh, seamin tetapi tak seiman, Saudara. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar. Tapi mari kita kembali ke Alkitab supaya kita tidak tergoncang iman kita, Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pengajaran, untuk doktrin tentang keselamatan, doktrin tentang anak-anak terang, doktrin tentang surga dan neraka. Dan terima kasih juga pandangan Alkitab tentang LGBT yang ada. Biarlah pengajaran ini membuat kami untuk tetap berdiri kokoh di atas dasar firman yang benar. Dan kami mengucap syukur untuk Alkitab yang ada di dalam kehidupan kami, baik itu